Wah wah wah, bikin gonjreng dunia sepak bola. Pernyataan mengejutkan Jose Mourinho, timnas Indonesia kini mendunia berkat Shin Tae-yong. Sayangnya dia dipecat sebelum masuk Piala Dunia. Dulu saya hujat, sekarang saya salut, bravo Indonesia. Wah wah wah, bikin geleng-geleng kepala. Media Vietnam langsung super heboh usai bintang Malaysia keceplosan, dapat darah dari buyut, siap-siap disangsi FIFA ke timnas Malaysia karena langgar regulasi. Menggemparkan, ada suntikan amunisi baru. Patrick Kluivert panggil 32 pemain termasuk Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo untuk laga timnas Indonesia versus Kuwait dan Lebanon. Saksikan video informasi ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, bikin gonjreng dunia sepak bola. Pernyataan mengejutkan Jose Mourinho, timnas Indonesia kini mendunia berkat Shin Tae-yong. Sayangnya dia dipecat sebelum masuk Piala Dunia. Dulu saya hujat, sekarang saya salut, bravo Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pelatih legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, baru-baru ini membuat pernyataan yang menggemparkan jagat maya. Dalam sebuah wawancara dengan media Eropa, Mourinho secara terbuka mengaku bahwa dirinya pernah meremehkan timnas Indonesia. Namun kini ia tak segan memberikan pujian setinggi langit atas perkembangan pesat yang dialami skuad Garuda. Mourinho menyatakan bahwa ia sempat skeptis terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Ia bahkan secara belak-belakan mengaku pernah menghujat kualitas dan struktur permainan timnas di masa lalu. Namun semua pandangannya berubah setelah ia menyaksikan langsung performa pemain Indonesia, khususnya kelompok umur timnas U-17 yang tampil apik dalam laga persahabatan melawan Mali. Menurut Mourinho, penampilan timnas Indonesia U-17 melawan Mali sangat mengejutkan. Meski Mali dikenal sebagai kekuatan tangguh di level usia muda dan punya sejarah panjang dalam ajang Piala Dunia U17, namun anak-anak Garuda berhasil menunjukkan permainan berkelas, disiplin, dan penuh determinasi. Saya harus akui dulu saya pikir Indonesia tidak akan bisa bersaing di panggung internasional. Tapi sekarang tim ini benar-benar berubah. Saya lihat mereka bermain melawan Mali dan itu bukan sekadar keberuntungan. Mereka punya teknik, fisik, dan mental bertanding yang kuat. Fondasi yang dibangun sangat kokoh, ujar Mourinho dalam wawancara tersebut. Nama-nama muda seperti Wilber Jardim, Eriko Sulastiano, dan Arkan Kaka mulai mencuri perhatian tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar. Mourinho pun menilai bahwa struktur pembinaan usia muda Indonesia kini sudah berada di jalur yang tepat dan hanya butuh kontinuitas agar hasil maksimal bisa dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Lebih jauh, Mourinho turut menyinggung perubahan besar yang terjadi di level timnas senior. Ia menyayangkan keputusan pemecatan pelatih Shin Tae-yong, sosok yang dianggapnya berhasil meletakkan dasar permainan modern bagi Indonesia. Shin dinilai telah membawa disiplin ala Korea Selatan dan meracik tim dengan perpaduan pemain lokal dan diaspora secara ideal. Namun Mourinho juga menyambut baik kedatangan Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang kini resmi menukangi timnas Indonesia. Menurutnya, Kluivert punya pengalaman dan visi yang dapat melanjutkan, bahkan menyempurnakan kerja keras yang telah dibangun oleh pendahulunya. Shin Tae-yong telah membentuk tim yang berani, disiplin, dan kompetitif. Saya tak tahu alasan dibalik kepergiannya, tapi jika Kluivert bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai, maka Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia. Jangan anggap remeh mereka, lanjut Mourinho. Salah satu hal paling menarik dari pernyataan Mourinho adalah kesediaannya untuk menjadi penggemar timnas Indonesia jika skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Dunia 2026.
Ia menyebut bahwa perkembangan pesat sepak bola Indonesia layak diapresiasi dan dunia harus membuka mata terhadap potensi besar negara Asia Tenggara ini. Jika mereka lolos ke Piala Dunia, saya akan membeli jersey mereka dan menonton langsung pertandingan mereka. Ini bukan sekadar basa-basi. Saya benar-benar kagum dengan perkembangan mereka, tegas Mourinho. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang semakin terbuka. Dengan perubahan format FIFA yang menambah jumlah peserta menjadi 48 tim, zona Asia kini memiliki kuota lebih banyak. Timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain diaspora seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner memiliki modal kuat untuk bersaing di kualifikasi. Pujian dari Mourinho menjadi angin segar bagi sepak bola nasional. Tidak hanya menumbuhkan rasa bangga di hati masyarakat Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa kerja keras selama ini mulai membuahkan hasil yang nyata. Sepak bola Indonesia yang dulu hanya menjadi bahan olok-olokan di kancah internasional, kini mulai dilirik oleh mata-mata besar dunia. Tak hanya Mourinho, beberapa media olahraga Eropa pun mulai menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Bahkan beberapa analis sepak bola mulai menyebut Indonesia sebagai kuda hitam baru di kawasan Asia yang berpotensi mengejutkan di level global dalam waktu dekat. Kini tugas besar berada di tangan federasi dan pelatih baru untuk menjaga momentum ini tetap menyala. Perlu konsistensi pembinaan yang terstruktur serta keberanian untuk terus melibatkan talenta terbaik tanpa kompromi terhadap kualitas. Jika semua unsur bersinergi, maka impian untuk melihat bendera merah putih berkibar di ajang Piala Dunia bukanlah utopia. Dari hinaan menjadi pujian, dari keraguan menjadi pengakuan. Sepak bola Indonesia telah membalikan narasi. Dan siapa sangka kini seorang Jose Mourinho pun rela menjadi penggemar Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Wah, bikin geleng-geleng kepala. Media Vietnam langsung super heboh usai bintang Malaysia keceplosan dapat darah dari buyut, siap-siap disanksi FIFA ke timnas Malaysia karena langgar regulasi. Pernyataan bek timnas Malaysia, Facundo Garces, menimbulkan sorotan dari media Vietnam. Salah satu media Vietnam, Bongda 24H, menyoroti pernyataan bek Alaves tersebut. Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan Facundo Garces saat diwawancarai oleh media asal Spanyol El Correo. Facundo Garces mengaku sangat terhormat bisa membela timnas Malaysia. Namun dalam satu jawaban pertanyaan yang sama, dia keceplosan soal darah Malaysianya. Facundo Garces mengaku bahwa dirinya punya darah Malaysia dari buyut. Melalui buyut, saya belajar bahwa saya punya darah Malaysia, ujar Facundo Garces. Jujur saja, saya tidak pernah terpikir punya kesempatan bermain untuk timnas Malaysia, lanjutnya. Pernyataan tersebut jelas menimbulkan kontroversi. Pasalnya, komentar Garces soal asal-usulnya bertentangan dengan artikel 7 dalam regulasi FIFA soal syarat pemain bisa memperkuat tim nasional melalui jalur naturalisasi. Dalam aturan tersebut, seorang pemain yang ingin melalui jalur naturalisasi harus memiliki darah maksimal melalui kakek dan nenek atau generasi ketiga yang lahir di negara yang bersangkutan atau hidup selama 5 tahun selama berurutan setelah usia 18 tahun. Media Vietnam, Bongda 24H, menyebut bahwa pernyataan Facundo Garces sudah mengundang ancaman sanksi FIFA. Menurutnya, FIFA sebenarnya tidak terlalu aktif untuk mengawasi proses naturalisasi para pemain di level tim nasional.
Sebagai informasi, Facundo Garces tidak pernah memperkuat timnas Argentina di level kelompok usia. Hal ini membuat bek 25 tahun tersebut tidak perlu melewati pintu perpindahan federasi lebih panjang saat mengajukan naturalisasi ke FIFA. Selain itu, Malaysia baru bisa diselidiki andai ada negara-negara yang melaporkan langsung ke FIFA. Jika komentar Facundo Garces benar, artinya tim nasional Malaysia telah menaturalisasi pemain yang tidak memenuhi syarat tulis Bongda 24H. FIFA tidak secara aktif meninjau setiap kasus naturalisasi tim nasional. Namun, jika ada keluhan, FIFA akan menyelidikinya. Federasi Sepak Bola Malaysia belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kasus ini. Facundo Garces sendiri belum berkomentar mengenai berita yang telah menimbulkan kehebohan di publik. Jika Malaysia benar-benar melakukan kesalahan dalam proses naturalisasi pemain, negara tersebut dipastikan akan menerima hukuman lanjutnya. Vietnam jelas jadi tim yang paling dirugikan dalam kasus ini. Pasalnya mereka dikalahkan Malaysia yang menurunkan barisan pemain naturalisasi baru mereka termasuk Facundo Garces di laga kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia menang 4-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. Menggemparkan, ada suntikan amunis baru. Patrick Kluivert panggil 32 pemain termasuk Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo untuk laga Timnas Indonesia versus Kuwait dan Lebanon. Saksikan video informasi ini sampai selesai. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain termasuk Miliano Jonathans untuk laga Timnas Indonesia versus Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang Kuwait dalam kurung 5 September 2025 dan Lebanon dalam kurung 8 September 2025 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dua pertandingan itu merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 hingga 12 Oktober 2025. Kuwait dan Lebanon dipilih karena gaya permainan mereka mirip Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Muncul dua nama baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia diperkuat dua pemain baru pada September 2025. Miliano Jonathans dalam kurung FC Utrecht dipastikan sudah diurus proses naturalisasinya, sedangkan satu nama lain masih menjadi misteri. Disinyalir satu nama lagi adalah winger Los Angeles FC Adrian Wibowo. Menurut Yusa Nugraha, orang kepercayaan PSSI baru saja ke Amerika Serikat dan disinyalir mengurus berkas naturalisasi Adrian Wibowo. Laurin Ulrich bisa menjadi kandidat yang kuat, tapi ada Adrian Wibowo. Saya mendapatkan informasi dari seseorang dan terpercaya. Beliau ini habis dari Amerika dalam kurung Serikat dan mengurus untuk PSSI, kata Yusa Nugraha. 2. 4 pemain absen. Patrick Kluivert berpotensi tidak menyertakan 4 pemain senior, yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Nama-nama ini diproyeksikan membela Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U2030 2026 pada 39 September 2025.
Kehadiran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia 23 2026. Timnas Indonesia U-Strip 23 tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Laos U23, Makau U23, dan Korea Selatan U23. Kiper Hernando Ari, Maarten Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nado Argawinata. Back Mas Hilgers, Jay Edzas, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, Shaina Patinama, Yance Sayuri, Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Dean James. Gelandang Tom Haye, Ricky Kambuaya, Joy Pelupes, Nathan Chuaon, Yakob Sayuri, Liano Regenders, Beckham Putra, Egi Maulana Fikri, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, Stefano Lillipari. Penyerang Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, Malik Rizaldi. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Dua bek sayap baru Liverpool masih kurang oke. Kehadiran dua bek sayap anyar Liverpool, Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong, sejauh ini belum memberi dampak signifikan. Keduanya justru dinilai rapuh saat bertahan, terutama ketika terlalu fokus membantu serangan. Frimpong direkrut untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold yang hijrah ke Real Madrid, sementara Kerkez diproyeksikan sebagai regenerasi sektor kiri pertahanan. Keduanya sudah tampil sejak pramusim, tapi performa lini belakang Liverpool belum membaik. The Reds sudah kebobolan 4 gol sejak laga Community Shield, termasuk 2 gol saat melawan Bournemouth. Kritik pun datang dari legenda klub Dietmar Hamann. Ia menilai Liverpool kehilangan kendali permainan karena lini belakang yang terlalu mudah ditembus. Kerkez kesulitan di 2 laga sejauh ini. Frimpong punya kecepatan dan daya serang, tapi dia bukan bek kanan sejati, ujar Hamann dilansir Talksport. Ia juga menyebut absennya sosok seperti Trent membuat dinamika tim berubah total. Menurut kamu, apakah Frimpong dan Kerkez layak jadi starter musim ini? Atau Liverpool butuh opsi baru di bursa transfer berikutnya? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Hasil lengkap dan klasemen Liga Inggris pekan pertama, Manchester City di puncak. Pekan pertama Premier League 2025/2026 resmi tuntas. Sejumlah laga seru tersaji dan Manchester City langsung tancap gas dengan memuncaki klasemen sementara. Juara bertahan Liverpool membuka musim dengan kemenangan 4-2 atas AFC Bournemouth. Tottenham Hotspur dan Sunderland juga tampil meyakinkan lewat kemenangan 3-0 atas Burnley dan West Ham. Nottingham Forest ikut menyusul dengan kemenangan 3-1 atas Brentford. Sementara itu, sejumlah laga berakhir imbang tanpa gol seperti Aston Villa versus Newcastle dan Chelsea versus Crystal Palace. Brighton bermain imbang 1-1 saat menjamu Fulham. Manchester City tampil paling dominan dengan kemenangan telak 4-0 di kandang Wolverhampton, menjadikan mereka pemuncak klasemen pekan ini. Di sisi lain, big match antara Manchester United versus Arsenal berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan tim tamu berkat gol cepat Riccardo Calafiori. Pekan ini ditutup dengan kemenangan Leeds United 1-0 atas Everton. Menurut kamu, tim mana yang paling menjanjikan setelah pekan perdana ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Chelsea ajukan tawaran untuk Alessandro Bastoni, tapi Inter Milan tegas menolak. Chelsea bergerak cepat di bursa transfer musim panas usai kehilangan Levi Colwill karena cedera ACL. Manajer Enzo Maresca langsung mengincar bek berkualitas dan nama Alessandro Bastoni dari Inter Milan jadi target utama. Menurut La Gazzetta dello Sport, Chelsea telah mengajukan tawaran 43 juta, namun Inter langsung menolak mentah-mentah. Bastoni, 26 tahun, dianggap sebagai bek paling vital di skuad Nerazzurri, dan klub tak mau kehilangan andalannya di akhir jendela transfer. Meski sempat dihargai 60 juta, Inter kini enggan bernegosiasi. Bastoni sendiri juga menolak tawaran Chelsea secara sopan, memilih bertahan dan membantu Inter merebut kembali gelar Serie A dari Napoli. Dengan lebih dari 250 penampilan dan segudang prestasi, termasuk gelar Euro 2020, ia sedang dalam puncak kariernya. Chelsea kemungkinan besar harus menunggu hingga musim depan. Sementara itu, Maresca akan mengandalkan opsi internal atau mempertimbangkan alternatif seperti Marc Guehi. Menurut kamu, apakah Bastoni cocok untuk Premier League? Haruskah Chelsea terus mengejarnya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. David De Gea tolak mentah-mentah Manchester United, pilih setia di Fiorentina. David De Gea dengan tegas menepis rumor kepulangannya ke Manchester United dan memastikan masa depannya tetap bersama Fiorentina. Kiper 34 tahun asal Spanyol itu disebut-sebut bakal kembali ke Old Trafford setelah performa Andre Onana dianggap belum meyakinkan. Namun, kabar dari Italia berkata lain. Beberapa media lokal menegaskan De Gea tak memiliki keinginan sedikit pun untuk kembali ke Premier League. Ia merasa nyaman di Tuscany dan ingin terus melanjutkan karier di Fiorentina. Musim lalu De Gea tampil solid dalam 42 laga di semua ajang dan masuk nominasi kiper terbaik Serie A 2024/2025, membuktikan dirinya masih berada di level tertinggi. Sebagai bentuk apresiasi, Fiorentina langsung memperpanjang kontraknya hingga 2028. Kontrak jangka panjang ini menjadi sinyal kuat bahwa De Gea telah menutup pintu bagi Manchester United. Menurut kamu, apakah United seharusnya tetap mencari kiper baru atau justru percaya penuh pada Onana? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Neville yakin Gyökeres akan beri dampak besar untuk Arsenal. Meski belum menunjukkan performa menonjol di laga debutnya bersama Arsenal, Victor Gyökeres tetap mendapatkan dukungan dari legenda Premier League, Gary Neville. Menurutnya, striker 27 tahun itu bisa menjadi kunci Arsenal dalam perburuan gelar musim ini. Arsenal membuka musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford. Gol tunggal dicetak oleh Riccardo Calafiori. Gyökeres yang didatangkan dari Sporting CP tampil selama 60 menit tanpa membuat percobaan tembakan sebelum akhirnya digantikan oleh Kai Havertz. Kendati begitu, Neville tetap percaya potensi Gyökeres belum terlihat sepenuhnya.
Saya pikir Arsenal telah meningkat dan Gyökeres akan bermain bagus untuk mereka, kata Neville dikutip dari Daily Mail. Mereka punya lini depan yang kuat dan saya yakin Gyökeres akan mendapatkan momennya. Neville juga menyebut Arsenal sebagai tim yang konsisten dan solid serta pantas difavoritkan dalam persaingan gelar bersama Manchester City dan Liverpool. Bagaimana menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi pembeda musim ini? Yul, tulis pendapatmu di kolom komentar. Guide your life towards regret.